Hai, selamat datang di video gue. Dan di video gue kali ini gue mau review Wing Zero Custom Snow White version dari Supernova. Buat yang belum tahu perbedaan HIRM atau High Resolution Model sama MG tuh biasanya dia ada di detailnya. Jadi si High Resolution Model ini tuh lebih detail gitu loh. Terus sama separasi warnanya tuh ya lebih banyak. Terus panel lainnya lebih banyak. Pengalaman gua waktu ngerakit si Wing Zero ini nggak terlalu susah ya, soalnya dia tuh material plastiknya lebih soft gitu loh, lebih soft daripada punya si Daban, karena sebelumnya gue sering rakit Daban ya. Dan snap fitnya tuh masih lumayan enak lah ya buat dimainin, buat digerak-gerakin, nggak terlalu kaku juga yang nggak terlalu loose gitu, nggak terlalu letoy, masih asik. Kecuali di bagian kakinya. Di bagian kakinya ini, bagian pahanya sini nih, joinnya itu gampang lepas loh di bagian sini nih. Nggak kelihatan. Di bagian sininya nih gampang lepas, sama di bagian tangan nih, di sambungan sininya. Sambungan sininya tuh gampang banget lepas. Terus buat noob mark sama sim lainnya itu paling yang nggak terlalu kelihatan lah ya, paling ada di beberapa partai kayak di betisnya nih, itu kelihatan banget sih, ada gap gitu di kanan, sama di bagian belakang tangannya mungkin nggak terlalu kelihatan karena ketutupan sama wingnya, tapi ada di sini nih kayak ada gap gitu. Terus mungkin sebelum gue bahas artikulasinya, gue bakal bahas aksesorisnya ya. Jadi langsung aja kita bahas aksesorisnya satu-satu. Jadi yang pertama tuh ada Twin Buster Rival. Dan ini detailnya cukup bagus ya. Terus parasi warnanya, di sini ada warna abu-abu, ungu, sama putih. Terus buat artikulasi si Buster Rifle-nya ini yang bisa digerakin tuh ada di bagian sini nih, bisa dibuka gitu. Selebihnya ya nggak bisa digerakin, jadi ini bisa digabungin gitu loh jadi satu. Jadi buka, terus ini kayak digabungin gitu tuh, jadi yang satunya tuh kayak bolong gitu, terus yang satunya kita bisa oke, bisa digabungin gitu jadinya gini. Oke, terus yang kedua ada si Master Zork-nya. Repot banget sih namanya, Master Zork. Kayak gitulah ya. Jadi ini tuh kayak 6 buah rifle yang digabungin gitu loh, yang dijadiin satu. Ini masing-masing bisa dilepas gitu. Bagian sini bisa digerakin. Sama kayak yang bentuknya kayak pistol gitu loh, beam pistol. Ya nggak ada yang bisa digerakin, detailnya kurang lebih gini.
tengahnya tuh kayak ada stikernya. Dan si Messrs Work ini tuh bisa digabungin gitu sama si Wing Zero nya, digabungin di bagian belakangnya. Itu dibuka aja. Terus yang belakang itu ada bagian T gitu. Terus tinggal colok. Tinggal colok gitu. Oke, jadi gini kalau udah digabungin si Messrs Work-nya. Terus kita dapat 2 buah efek clear part buat beam saber. Jadi dia tuh warnanya ungu gitu, clear gitu, nggak kayak yang biasanya ya, Gundam biasanya tuh warnanya pink kayak gini. Jadi dia tuh warna ungu, terus bentuknya juga lebih pipih gitu loh. Ini kan biasanya bulat gitu. Terus dia lebih melengkung gitu. Terus kita juga dapat 1 buah stand sama efek bulu-bulu gitu. Dan ini tuh standnya bisa diganti gitu loh bawahnya. Iya, ada 2 gambar gitu. Atau kalau kalian suka mungkin bisa diganti sama foto kalian di sini. Kita juga dapat 6 pasang optional hand. Yang pertama tuh yang versi kebuka gini. Terus yang kedua buat megang beam sabernya gitu. Terus yang ketiga mengepal gitu, dan mengepal biasa lebih. Terus sama 1 buah holding buat si Buster rifle-nya. Efeknya clear gitu. Terus kita juga dikasih optional part buat ganti beberapa part di Gundamnya. Jadi di bagian soldernya gitu bisa diganti warna putih di bagian soldernya di sini, atau di banyak part lah ya, bisa diganti warna ungu. Sebenarnya gini aja udah keren sih. Kita juga dapat water slide decal sama stikernya. Dan stikernya gue nggak pasang banyak, gue cuman pasang di bagian mata sama di bagian antenanya, sama di Messrs Work-nya tadi di pistolnya. Sini water slide decalnya. Oke, terus buat artikulasi dari kepala sampai ke bawah. Kepala nengok maju mundur nggak bisa, kepalanya nengok ke atas cuman bisa segini, ke bawahnya segini, semuter 360 derajat. Terus tangannya saya muter
shoulder armornya bisa dibuka, terus ini juga bisa diputar sama maju mundur gitu. Lengan tangannya bisa dibuka juga, perbandingan tuh. Jarinya yang bisa digerakin cuman jempolnya doang, makanya kita dapat optional part tadi, bisa dilepas gitu. Terus ini juga bisa dibuka, caranya tuh di slide dulu terus diangkat. Buat badannya, kokpitnya tuh bisa dibuka di bagian atas, terus dia bisa gerak. Oh, nggak bisa muter, gerakannya bisa segitu. Ke bawah nggak bisa, ke belakang sini. Waist armornya, waist armornya bisa maju mundur gitu, terus bisa diputar sini, angkatnya segitu. Terus bagian sampingnya, ke depannya segini, ke belakangnya segini, bisa diangkat juga sampai segini. Terus bagian belakangnya diangkat cuma bisa segini, dan sisanya nggak ada gerakan lain. Terus di bagian kakinya gampang lepas sih ya, ya hati-hati. Dia tuh sebenarnya bisa split sih. Splitnya sampai segini. Buat artikulasi kakinya, kalau waist armor diangkat dia bisa split juga. Splitnya bisa segini. Terus kalau diangkat dia bisa nendang ke depan, terus nempel segini, terus bisa ditekuk segini, di double join sampai sini. Terus di bagian bawah kakinya bisa digerakin juga, bisa ditekuk. Terus bagian belakangnya bisa diangkat. Kurang lebih gitulah. Oke, terus buat artikulasi sayapnya itu banyak banget. Ini bisa dibuka atasnya, terus ini juga bisa. Ini bisa digerakin gitu.
Ini bisa dilebarin semua sih. Sebenarnya artikulasi sayapnya tuh nggak terbatas, sekalian buat suka kalian, tinggal tarik-tarik aja, bisa dibuka gitu supaya kelihatan lebih lebar. Belakangnya juga, yang satunya juga sama. Terus bagian yang sayap bagian bawahnya bisa diangkat segini. Jadi ini udah maksimal, kurang lebih gini lah. Oke, ini tampilan akhir Wing Gundam setelah dipasang di stand. Semoga kalian terhibur sama reviewnya. Like kalau suka, terus komen kalau misalkan ada kritik atau saran, dan subscribe buat ngikutin review Gundam yang lainnya. Dah.